Bu, silakan Bu. Iya, iya, selamat siang, oke. Pak. Iya, selamat siang. Terima kasih saya diberi kesempatan ya untuk mengikuti ini. Sebetulnya itu sudah lama itu saya nyimpen masalah-masalah ini ya. Saya itu shock banget, sangat-sangat shock saat ini ya. Terutama saya dengar ada pemotongan modal, ada perpanjangan cicilan, padahal dana saya itu di Jiwasraya itu nggak besar, cuman kecil, cuman 230 juta. Lah kalau dengan cara pencicilan, langsung poinnya ya saya bilang di sini, kalau dengan cara pencicilan, dengan cara potong modal, terus apa yang buat saya sahur hutang itu? Padahal saya itu sudah punya hutang di mana-mana, sampai saya nggak berani nengok lagi. Caranya bagaimana saya harus bayar hutang itu? Saya kecewa banget loh dengan Jiwasraya, karena waktu dia menawarkan, pihak BTN menawarkan saya, itu luar biasa. Bicaranya itu katanya, jangan khawatir Bu Cici, ini plat merah, dijamin tidak akan meleset, tidak akan hilang uangnya Ibu. Dan pasti jatuh tempo itu akan diterima Ibu semua. Tapi kenyataannya apa? Saya semakin merana, saya semakin ngenes kalau orang Jawa bilang itu ngenes. Karena apa? Sudah bunga saya tidak terima, modal saya sudah tidak turun. Lah, lantas apa yang untuk setiap harinya saya pakai? Waktu saya simpan di deposito atau istilahnya ori, saya masih bisa menikmati itu selama 3 tahun kurang lebih. Padahal uang itu celengan saya, hasil kerja keras saya. Berpuluh-puluh tahun saya kumpulkan supaya anak saya itu nanti tidak terbengkelai kuliahnya, supaya kehidupan kami untuk hari tua itu tidak terbengkelai. Ternyata apa? Semakin hancur dengan ulahnya Jiwasraya seperti kayak gini. Saya bilang ulahnya karena apa? Dia tidak bertanggung jawab sama sekali kan Pak di sini. Ya memang sih korban-korban yang ada di Jiwasraya ini bukan hanya orang yang banyak duitnya, tidak. Di situ ada orang yang nilainya kecil itu ada, termasuk saya. Tapi kenapa Pak Erik waktu itu bilang memperhatikan Jiwasraya, tapi kenyataannya sampai sekarang mana? Katanya ada yang diutamakan ke COVID, tapi untuk yang lainnya dia bisa melakukan hal itu. Tapi untuk Jiwasraya mana? Lantas apa yang harus saya lakukan? Terus saya di mana? Mengeluh ini tuh di mana? Saya itu dikejar-kejar loh Pak dengan utang. Sampai barang-barang saya yang termasuk sepeda motor untuk hasil kerja saya itu sudah terjual. Barang-barang yang saya miliki itu juga sudah terjual. Lantas kalau sampai menunggu sekian tahun, 5 tahun, terus atau dengan pemangkasan atau katakanlah kasarannya itu dengan disembelih modalnya, apa yang harus saya bayarkan? Dan apa yang harus buat saya makan hari tua saya? Sementara suami saya sudah di PHK. Saya juga sudah tidak kerja. Hasil kerja saya jualan juga naik turun, nggak bisa dipastikan. Itu loh yang saya membuat saya jengkel sekali. Saya shock sekali. Saat ini saya sendiri jatuh sakit. Tapi saya tidak bisa ke dokter. Hanya cukup resep-resep ulang yang saya beli. Supaya saya nggak sampai parah. Karena suami saya mendukung, sudah, nggak usah dipikir, nggak mungkin lah nggak dipikir. Uang itu hak saya, itu uang saya. Apa yang dikatakan Jeng Erni itu betul. Kita itu harus memperjuangkan hak kita. Jiwasraya itu tidak pernah sopan, tidak pernah peduli dengan kita. Kenapa kita harus sopan? Kita harus ngalah. Iya kan? Itulah hak kita, Pak. Murni uang kita ditawari, dia datang baik-baik. Saya sendiri tahunya dari BTN, bukan dari Jiwasraya. Malah pengertian saya itu, saya anggap itu asuransi, karena di baliknya polis itu ada tulisan bahwasanya Ibu nanti memperpanjang itu bisa bunganya itu 5% sampai 7%. Terus, kalau meninggal dapat ganti 100 juta. Nah, itu kan berarti sudah merupakan jaminan, tapi kenyataannya mana? Nggak ada semuanya itu. Gitu loh, Pak. Ini yang apa? Yang menjadi beban saya saat ini sampai sekarang ini, kehidupan saya, maaf, terpuruk. Benar. Karena saya sudah nggak ada uang. Kalau Bapak tidak percaya, ya, kalau Bapak tidak percaya, boleh cek di BTN. Berapa tabungan saya? Nggak ada. Hanya mengandalkan dari Jiwasraya ini nanti kalau turun.
Jadi saya amat sangat saat ini, sudah poinnya saat ini, amat sangat mata hatinya Bapak Jokowi terbuka, Bapak Erick BUMN terbuka, Ibu Sri Mulyani sebagai Menlu terbuka. Segera cairkan, tolong, karena itu harapan saya satu-satunya untuk ke depan. Karena saya memang saat itu tidak punya apa-apa sama sekali. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya mau marah, saya bisa marah. Saya lebih senang itu kalau diajak, ayo kita ke depan, ke Jiwasraya, ayo kita ngomong, itu saya lebih suka. Karena biar mereka betul-betul mendengar saya berbicara. Jangan bilang saat ini saya yang dengar-dengar dari medsos bahwasanya Jiwasraya itu, nasabah Jiwasraya itu serakah, mau terima bunganya 10 sampai 14. Itu mana? Enggak ada. Saya itu murni dapat antara 5, kalau roll over dapat 5%, 7%. Kalau enggak roll over 5%. Itu pun loh yang 5% enggak saya terima. Karena memang sesuai dengan katanya modal sama bunga dijadikan satu saat jatuh tempo. Tapi ini hampir 2 tahun loh. Nanti bulan Oktober itu sudah 2 tahun loh. 2 tahun bagi saya itu enggak pendek, itu panjang untuk kehidupan saya itu. Kalau Pak, saya saat ini betul-betul sangat membutuhkan. Bener sampai saya bilang sama teman-teman di korban, kalau ada uang, tolong saya dihutangi. Pegangan wes polis saya cuma diketawain. Buat apa uang polismu sendiri tidak bisa cair? Malu tuh saya seperti kayak gini nih. Gitu loh Bapak. Jadi sekali lagi kepada Bapak Presiden Jokowi yang tercinta ya, kepada Bapak Erick sama Ibu Menku, kita semua terutama Bapak pejabat kan tidak menginginkan rakyatnya itu jadi miskin, kan enggak. Menginginkan rakyatnya sejahtera. Kalau menginginkan rakyatnya sejahtera, tolong tuntaskan, selesaikan solusinya Jiwasraya ini, sehingga uang itu biar bisa bermanfaat. Jadi nggak sia-sia uang itu. Karena apa? Seperti saya ini kan betul-betul merasakan, coba berpuluh-puluh tahun loh saya nyeleng nyicil sedikit demi sedikit sampai saya kumpulkan dapat 230 juta. Sampai ibu saya jatuh sakit, nggak bisa bawa ke dokter. Kalau saya ingat, sampai ibu saya meninggal, itu saya nggak ada dana. Saya disumbang orang. Karena saya bilang kalau saya nggak ada uang saya nyantol di Jiwasraya. Saya nggak malu. Karena memang saya nggak ngemplang, karena saya memang nggak nyuri uangnya orang lain. Itu uang saya sendiri, Pak. Jadi sekarang itu saya merasa berdosa sama ibu saya. Karena saya tidak bisa memperlakukan ibu saya dengan baik. Itu ya, Pak. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi tidak bisa mendengar, ataupun Pak Erick, ataupun Bu Menku, nggak tahu dengan cara apa supaya mereka mendengar. Saya ini rakyat biasa, bukan rakyat orang yang duitnya banyak, orang yang mewah, enggak. Karena saya orangnya lumintu, hati-hati. Karena saya tahu Indonesia itu perekonomiannya bagaimana, itu saya tahu. Makanya saya hati-hati. Saya telaten mengumpulkan itu. Gitu. Jadi tolong ya Pak, cukup sekian aja. Ini unek-unek saya, ya istilahnya curhat atau apa. Sudah lama saya ngempet, itu sudah lama. Untungnya saya bisa bergabung dengan beberapa banyak grup seperti ini tuh, sedikit banyak saya bisa melangkah. Kalau dulu enggak, saya cuma ngedon remote orang Jawa itu. Ketip gitu, bagaimana sambil utang sana, bagaimana sambil utang ini. Kalau dengan cara ini kan saya bisa meluapkan semuanya. Jadi saya enggak betul-betul enggak stres. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bapak ya, waktu yang diberikan ke saya ini untuk semuanya rekan-rekan, kita tetap semangat untuk memperjuangkan, jangan hanya berhenti di sini. Terima kasih. Ya, karena kami semua senasib ya dengan latar berbeda-beda. Ya. Selanjutnya Ibu Yan Jani ya, ini usia 75 tahun. Silakan Bu. Silakan Bu. Pak Yandi. Ya, silakan. Suaranya Bu.
Silakan Bu. Silakan Bu. Suaranya belum ada Bu. Belum ada. Sudah. Ya silakan. Begini, Ya, sudah. saya nih Ya, silakan. kecil ya, uang nggak banyak. Saya akhir bulan ini sudah mau rumah saya mau disita oleh Bank Pembawel karena uang saya ya kandas di Jiwasraya. Saya nonton di TV, pemerintah ada uang untuk titip tiap bank sampai sekian triliun untuk orang-orang yang gajinya kecil dikasihin tambahin. Kenapa kita juga bayar pajak, juga bayar TA, kenapa kita sampai ditelantalin begini, yang kita sedikit-sedikit nggak dikembaliin kasih kita. Nah itu saya singkatin waktu, saya nggak ngerti, saya mau tanya. Halo? Ya, silakan Bu. Silakan. Terus Ya, Bu. itu saya mau singkatin waktu, saya mau tanya. Pemerintah kan saya nonton di TV, ada sekian teh, 10 teh untuk bank mandiri, untuk bank apa-apa, untuk siapin bantu orang miskin. Halo? Nah, Ya, terus ya, untuk orang gaji kecil segala juga mau ditambahin. Kenapa kita nih orang miskin, duit kita taruh di sana nggak dikembaliin. Sedang rumah saya akhir bulan ini sudah mau disita sama bank. Halo, Bu. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, saya nggak ngerti lah, itulah saya ambil singkatnya, saya mau tanya lah. Pemerintahnya saya tidak ngerti. Saya sebenarnya sangat hormatin sama Pak Jokowi. Saya waktu pemilu mati-matian suruh sana sini semua teman-teman grup pilih Pak Jokowi. Tapi ya kenapa saya sampai sekarang rumah saya sampai mau disita bank, pemerintah tidak ada perhatikan. Dia perhatikan yang orang mau bantu orang dagang. Sedang saya punya dagangan toko, bawah toko, atas tinggal. Nah, itu udah mau sita sama bank, kita makan apa lagi? Nah, itulah Bu. Coba Ibu kasih tahu. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu. Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Oke. Saya sebentar. Ya, terima kasih Bu.